Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Fadilah, NPM 2020210011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Use Case Entry KRS. Skenario yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem perilaku sistem adalah bagaimana sistem bereaksi. Perilaku ini merupakan aktivitas sistem yang bisa dilihat dari luar dan bisa diuji. Skenario pengguna yang menggambarkan alur pengguna sistem. Setiap skenario digambarkan dari sudut pandang aktor. Seseorang atau piranti yang berinteraksi dengan perangkat lunak dalam berbagai cara. Skenario di dalam sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Skenario admin KRS. Identifikasi. Nomor 1. Aktor, admin KRS. Tujuan, memberi hak akses login mahasiswa dan mengelola data KRS. Deskripsi, melakukan pengecekan data mahasiswa serta mengkonfirmasi pembayaran mahasiswa yang sudah lunas untuk memberi hak akses login mahasiswa. Skenario login admin KRS. Aksi aktor. Reaksi sistem. Skenario normal. Yang pertama, memasukkan dan password. Yang kedua, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang ketiga, masuk ke aplikasi pengolahan admin KRS. Skenario alternatif. Yang pertama, memasukkan ID dan password. Yang kedua, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang ketiga, menampilkan pesan login yang tidak valid. Yang keempat, memasukkan ID dan password yang valid. Yang kelima, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang keenam, masuk ke aplikasi pengolahan admin KRS. Yang ketujuh, admin KRS. Skenario mahasiswa, identifikasi. Nomor 4. Aktor mahasiswa, tujuan, melakukan pengentrian KRS. Deskripsi, mahasiswa telah membayar dan mendapat hak akses login, dilanjutkan memilih mata kuliah, kelas, ruang, dan waktu perkuliahan. Selanjutnya, skenario login mahasiswa, aksi aktor, reaksi sistem. Skenario normal. Yang pertama, mahasiswa telah membayar uang semesteran dan telah diaktifitasi login oleh admin KRS. Yang kedua, memasukkan NIM dan password. Yang ketiga, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang keempat, masuk ke sistem entry KRS. Selanjutnya, skenario alternatif. Yang kelima, memasukkan NIM dan password. Yang keenam, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang ketujuh, menampilkan pesan login yang tidak valid. Yang ke-8, memasukkan NIM dan password yang valid. Yang ke-9, mengecek valid tidaknya data masukan. Yang ke-10, masuk ke sistem entry KRS. Use case diagram entry KRS. Use case diagram di atas menggambarkan fungsional yang diharapkan dari sistem pengentrian KRS mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan pengentrian secara pribadi jika sudah melakukan pembayaran, sehingga admin mengecek dan memberikan hak akses login kepada mahasiswa tersebut. Penginputan yang berhubungan dengan penjadwalan kuliah dilakukan oleh operator BAK, di mana semua data-data yang telah diinput tadi akan tersistem untuk dipergunakan mahasiswa untuk mengentri KRS secara tersistem. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram admin. Diagram activity diagram menggambarkan sebagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal dissension
yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Internal processing. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antar subsistem, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level secara umum. Diagram activity untuk admin di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah admin melakukan login, kemudian sistem dari login akan memeriksa apakah data login yang dimasukkan sudah lengkap atau sudah benar. Jika jawabannya yang diterima sistem login adalah belum, maka sistem login akan menampilkan pesan kesalahan tampil, kemudian sistem login akan meminta admin mengulangi melakukan login. Jika jawaban yang diterima sistem login adalah sudah, maka sistem login akan menampilkan menu yang bisa diakses oleh admin, yaitu menginput data dosen, data mahasiswa, dan data mata kuliah, melihat data dosen, data mahasiswa, dan data mata kuliah. Selanjutnya, diagram activity mahasiswa. Diagram activity untuk mahasiswa dapat dijelaskan sebagai berikut. Setelah mahasiswa melakukan login, kemudian sistem dari login akan memeriksa apakah data login yang dimasukkan sudah lengkap atau sudah benar. Jika jawaban yang diterima sistem login adalah belum, maka sistem login akan menampilkan pesan kesalahan tampil, kemudian sistem login akan meminta mahasiswa mengulangi melakukan login. Jika jawaban yang diterima sistem login adalah sudah, maka sistem login akan menampilkan menu yang bisa diakses oleh mahasiswa, yaitu menginput data KRS dan melihat data KRS. Selanjutnya, kelas diagram. Arsitektur sistem di sini dapat digambarkan dengan kelas diagram, di mana kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan keadaan, atribut, atau properti sesuatu sistem sekaligus penawaran layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut, metode atau fungsi. Kelas-kelas yang ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Selanjutnya, sequence diagram. Proses diawali dengan mengisikan data login seperti username dan password pada form login. Kemudian, sistem akan melakukan validasi ketika mahasiswa mengklik tombol login. Validasi oleh sistem dilakukan dengan cara mencocokkan data yang dimasukkan oleh mahasiswa dengan data yang ada pada basis data. Apabila data tidak cocok, maka akan ditampilkan peringatan bahwa data yang dimasukkan salah. Apabila data sesuai, sistem akan menampilkan halaman utama. Sequence diagram mengubah password. Menampilkan proses ketika mahasiswa mengubah password yang digunakan sebagai data login. Mahasiswa mengisi data password baru dan dikonfirmasi dengan data password lama melalui proses request data user, password lama, dan password baru dikirim ke sistem server. Server kemudian akan menguji kecocokan data password lama
yang dimasukkan oleh mahasiswa dengan data yang ada pada basis data. Jika sesuai, maka sistem yang akan memutakhirkan password dengan menyimpan password ke basis data. Selanjutnya, sequence diagram menambahkan mata kuliah, menampilkan proses ketika mahasiswa menambah data mata kuliah yang diambil ke dalam KRS atau menambah mata kuliah ke dalam daftar rencana studinya. Proses dimulai dengan memilih mata kuliah dari sebuah daftar mata kuliah yang ditawarkan. Selanjutnya, setelah mengklik tombol kirim, data mata kuliah baru akan dikirim ke sistem server. Mahasiswa dan melihat apakah penambahan data diperkenankan, yaitu terkait jumlah kredit maksimal yang boleh diambil mahasiswa. Jika kondisi memungkinkan, server akan menambah mata kuliah pada daftar rencana studinya ke dalam basis data. Selanjutnya, sequence diagram menghapus data mata kuliah menampilkan proses ketika mahasiswa menghapus mata kuliah yang sebelumnya telah dipilih ada dalam KRS seperti yang ditampilkan pada mahasiswa memilih mata kuliah yang ada dalam daftar mata kuliah yang telah direncanakan. Kemudian sistem yang akan menghapus data mata kuliah yang telah dipilih sebelumnya dari tabel KRS pada basis data. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.